أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita segala kenikmatan sehingga pada pagi hari ini kita masih diperkenankan untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah di gedung dakwah Wadas ini. Insyaallah yang kita lanjutkan dengan majelis ilmu sampai syuruk nanti. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para ulama-ulama salaf setelahnya, dan semua kepada kita semua umatnya sampai hari kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sebelumnya mohon maaf sekali-kali nggih ngisine kali berdiri, duduk terus kok bosan. Nggih, rada anu niki nek nggih berduduk itu saya rada mboten penak, makin daripada terganggu lebih baik berdiri. Soalnya berdiri niku lebih nyaman ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan pagi ini kita masih melanjutkan pembahasan dari kitab Adabul Mufrad. Pada pertemuan terakhir sebulan yang lalu kita sudah membahas bab seorang mukmin tidak suka melaknat. Nah, kita sekarang masih membahas bab yang sama, menyelesaikan 3 hadis terakhir dari bab tersebut. Maka kita masuk ke hadis yang nomor 5 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah patut orang yang bermuka dua itu diberi kepercayaan atau amanah. Hadis riwayat At-Tabrani, hadisnya derajatnya hasan. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, yang disebut orang bermuka dua itu siapa? Kan nggak mungkin nggih secara harfiah. Kalau manusia kan mukanya satu, tidak ada orang yang secara letter-like punya muka dua kan nggih, tidak ada. Nah, maka apa yang dimaksud dengan orang yang bermuka dua ini adalah orang munafik. Orang munafik, maka di sini Rasulullah mengatakan itu tidak boleh dipercaya, tidak boleh dikasih amanah, tidak boleh dijadikan orang kepercayaan. Nah, memang kenapa kok orang munafik seperti ini tidak boleh dikasih kepercayaan seperti ini? Memang kenapa? Kayaknya tadi orang munafik itu adalah orang yang bermuka dua seperti bunglon. Bunglon itu kan kalau selalu menyesuaikan warna kulitnya sesuai dengan lingkungannya. Kalau pas nempel di kayu yang warna coklat jadi coklat, nempel di daun warna hijau jadi hijau, bahkan ketika nempel di bunga yang warna-warni bisa jadi warna-warni. Maka orang munafik seperti ini tidak punya prinsip, sama seperti yang Allah sampaikan dalam surat Al-Baqarah. Jadi dalam surat Al-Baqarah ayat pertama sampai ayat 20 itu Allah menceritakan sifat orang mukmin, itu ayat pertama sampai ayat 5.
Kemudian orang kafir dari ayat 6 sampai 7. Nah, pun dari ayat 8 sampai ayat 20 Allah menceritakan tentang sikapnya orang munafik, sifat-sifatnya orang munafik. Maka di ayat 11 sampai ayat 13 Allah berfirman, orang munafik itu wa idza laqul ladina amanu qalu amanna. Ini ayat 14 ya, mohon maaf, ayat 14. Maka ketika orang munafik itu berkumpul dengan orang mukmin, mereka mengatakan, kami beriman juga, kami orang mukmin juga, kami ikut sholat, kami ikut ngaji, kami ikut kegiatan masjid, kegiatan Islam yang lain. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Tetapi ketika mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, orang-orang kafir yang tidak beriman, maka mereka mengatakan, sungguhnya kami juga bersama kalian. Kami ini cuma pura-pura saja. Innama nahnu mustahzi'un, cuma sekedar bersenda gurau. Jadi pernyataan beriman itu bagi mereka tadi cuma tipu daya, cuma senda gurau saja. Nah, ini sifatnya orang munafik. Tidak punya pendirian, tidak punya pegangan. Tadi seperti bunglon, ngikuti lingkungannya, mengikuti apa yang paling menguntungkannya. Inilah kenapa orang munafik itu tidak bisa dipercaya, karena memang cirinya seperti itu. Dia akan ketika bersama orang mukmin, dia mencari rahasianya orang mukmin, akhirnya dibocorkan kepada orang-orang kafir. Ini juga ditegaskan dalam hadis Rasulullah SAW ketika beliau menceritakan tentang tanda-tanda orang munafik. Ayatul munafikina salatu. Tanda orang munafik itu ada 3. Idza hadatsa kadzaba, jika dia berbicara dia dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, ketika dia berjanji dia mengingkari. Wa idza tumina khana, ketika diberi amanat, diberi kepercayaan dia khianat. Kayak tadi, kalau orang munafik ya yang jadi pikirannya, yang jadi tujuan utamanya adalah fulus, duit dan keuntungannya. Maka jika ada 2 orang yang bertengkar, ada A sama B, maka dia dekat sama A, cari kejelekannya si A, nanti dibocorkan ke B. Sama kebalikannya, dia cari keburukannya si B, dibocorkan ke A. Supaya dekat dengan mereka, supaya dapat keuntungan dari mereka. Saat kan ada suatu hadis yang menceritakan bahwa kalau misalnya ada 2 orang yang bertengkar, maka ketika kita mau mendamaikan mereka, maka kita menceritakan kebaikan orang tersebut di depan lawannya. Misalkan ada A sama B, mereka bertengkar, maka untuk mendamaikan mereka, kita datang ke A, kita menceritakan kebaikannya si B. Ya mungkin kebaikannya, ini loh sebenarnya si B ini mau berminta maaf, mau mau baikan kembali, sudah menyesal dengan perbuatannya. Kemudian datang ke si si B, mengucapkan yang sama, si A sudah mau baikan juga. Kayak seperti ini bagaimana? Apakah ini termasuk munafik? Kan agak berbohong ya, sedikit berlebihan. Maka ini tidak termasuk munafik. Kenapa? Karena bohongnya itu untuk tujuan yang baik, untuk mendamaikan orang yang bertengkar. Beda sama orang munafik. Kalau orang munafik, bohongnya untuk mengadu domba, supaya orangnya itu tambah bertengkar, tambah
musuhan, nah, dia yang dapat untung dari pertengkaran tersebut. Tapi tentu ketika tadi mendamaikan tidak boleh bohongnya terlalu berlebihan, ya secukupnya saja. Maksudnya ya kita menceritakan kebaikannya si A, ya kebaikan yang benar-benar dia punya. Ya mungkin yang sedikit bohong itu yang tadi, wah si A-nya mau berbaikan, nah itu kan agak sedikit berbohong ya. Tapi insya Allah kalau itu masih dimaafkan karena tadi tujuannya untuk mendamaikan, bukan untuk menambah kekacauan. Kemudian hadis selanjutnya, hadis nomor 6 dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, nah ini termasuk hadis asar perkataannya sahabat, bukan dari Rasulullah. Maka paling jeleknya akhlak orang mukmin adalah al-fahish. Al-fahish itu adalah perbuatan keji dan lisan yang kotor. Maka diriwayatkan di Al-Mizzi dan dikatakan hadis ini sahih. Maka di sini Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahwa salah satu akhlak yang paling buruk itu adalah lisan dan perbuatan yang kotor yang menyakiti orang lain. Maka lisan yang kotor itu berasal dari hati yang kotor. Sama, hati yang kotor itu akan menyebabkan lisan yang kotor. Dan lisan yang kotor itu akan berbuah menghasilkan perbuatan yang kotor. Maka kalau kita misalkan mau pengen lisan yang bersih, harus apa berarti Pak? Kan kalau lisan yang kotor itu berasal dari hati yang kotor. Berarti kalau lisan yang bersih berasal dari hati yang bersih juga. Inilah kenapa langkah pertama kalau kita ingin perbuatan kita baik, lisan kita baik, maka yang paling utama adalah membersihkan hati kita. Dari apa? Dari hal-hal yang kotor. Seperti suudzon, buruk sangka dengan saudaranya, hasad, iri, dengki, takabur, sombong, dan berbagai kotoran-kotoran hati yang lain. Karena ini yang memang sumber dari lisan yang kotor tadi. Orang itu kan kalau mau ngejek saudaranya, melaknat saudaranya atau mendoakan yang buruk dari saudaranya, itu kan berasal dari rasa benci, rasa dengki, rasa takabur. Itulah yang menghasilkan lisan-lisan yang jelek tadi. Maka insya Allah kalau hatinya itu bersih, lisannya juga akan ikut bersih. Dan ketika lisannya bersih, maka perbuatannya juga bersih. Karena hati itu yang menjadi penentu. Fa inna fil jasadi mudghah. Di dalam diri kita itu ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Jika daging itu baik, maka seluruh tubuh juga akan baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Dan jika daging ini jelek, maka seluruh tubuh juga akan jelek. Ala wahya al qalbu. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Maka kalau hati yang kotor akan menghasilkan tadi tubuh yang kotor. Tapi hati yang bersih, qalbun salim, itu juga akan menghasilkan perbuatan yang lisan dan perbuatan yang bersih. Misalkan ya hati yang kotor, kalau kita dengki sama orang, ya kita iri sama nikmat orang lain, akhirnya apa? Ngomongin di belakang, gibah. Wah itu dia itu dapat mobil tuh hasil dukun itu pasang jimatnya, sesajen, itu melihara tuyul itu. Itu kan kata-kata yang kotor, berasal dari apa? Dari hatinya.
Sama halnya ketika dia tidak lisannya yang kotor tidak segera diperbaiki, sama akan menghasilkan perbuatan yang tidak baik. Orang itu kalau misalnya berantem, bertengkar, awalnya apa Pak? Dari mulutnya. Kan nggak ada ya orang kok tiba-tiba papasan langsung berantem, kan nggak ada. Biasanya apa? Oh, nantang-nantangin, kesenggol dikit. Oh, kamu itu berani sama saya. Loh, kamu itu siapa? Kamu itu siapa? Wah, saya preman di pasar ini. Oh, saya preman di pasar sana. Tidak mau kalah, akhirnya berantem tadi. Karena dari lisan yang tidak dijaga. Maka kalau mau bersih semua tadi, hati yang dijaga, dipelihara, itu akan menghasilkan lisan yang bersih dan akhirnya menghasilkan perbuatan yang baik juga. Kemudian kita lanjutkan di hadis yang terakhir, di bab seorang mukmin itu tidak suka melaknat. Maka Maisaman juga perkataan sahabat ya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, orang-orang yang suka melaknat itu akan dilaknat. Maka Marwan menambahkan, orang yang melaknat itu adalah orang yang suka melaknat manusia. Maka ini diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah dan derajatnya itu dhaif. Maka ini sesuai dengan kaidah ibadah gitu. Jadi kalau orang yang dilaknat itu akan dilaknat juga. Orang yang suka melaknat akan dilaknat juga. Maka apa yang dimaksud dengan laknat itu? Ya, laknatnya itu adalah doa yang buruk, memohon keburukan untuk saudaranya. Maka ini sesuai dengan kaidah ibadah, al jaza min jinsil amal. Ini perlu diingat-ingat nggih Bu nggih. Al jaza min jinsil amal. Artinya apa? Balasan itu sesuai dengan amal perbuatan. Kalau amal yang baik, balasannya juga baik. Kalau amal yang buruk juga pasti akan dibalas keburukan. Sama seperti ini. Jika dia itu orang yang suka mendoakan keburukan, suka melaknat orang lain, ya maka jangan salahkan kalau orang lain juga akan membalas laknatnya. Ya sama, kalau kita itu suka mendoakan kebaikan orang kepada orang lain, insya Allah orang juga akan mendoakan kebaikan kepada kita. Maka tinggal pilih. Kalau kita berdoa, maka mendoakan keburukan kepada orang lain atau malah memilih mendoakan kebaikan. Dan ini memang mendoakan kebaikan untuk orang lain itu masih jarang. Kapan kita terakhir kali memohon kebaikan untuk orang lain, memohon agar saudara kita usahanya sukses, memohon agar saudara kita yang kena musibah itu diberi kesabaran? Itu jarang sekali. Biasanya kita doa apa? Ya paling pol ya kepada orang tua, kepada keluarga. Habis itu ya sudah, untuk diri sendiri. Semoga saya rezekinya lancar, diberi kesehatan, penyakit segera sembuh, utang segera lunas. Tapi semua itu kebanyakan untuk diri sendiri. Maka Rasulullah mengajarkan kalau ya salah satu cara agar kita itu selalu mendapatkan selalu didoakan, selalu mendapatkan doa, mendapatkan rahmat walaupun kita itu dalam keadaan tidur. Itu salah satunya adalah tadi kita mendoakan orang lain, mendoakan kebaikan kepada mereka, kemudian ketika mereka membalas doa kita, maka Allah akan menurunkan rahmat walaupun kita sedang tidur. Maka memang kuncinya itu di lisan. Ya, lisan itu yang bisa menentukan kita itu membawa kebaikan atau malah menghasilkan
laknat atau keburukan tadi. Maka tadi harus mengontrol lisan kita. Bagaimana lisan kita itu kita jaga supaya selalu mengeluarkan kata-kata yang baik, kata-kata yang enak didengar, yang tidak menyakiti orang lain. Kalau kita tidak bisa mengontrol lisan kita, akhirnya mengeluarkan kata-kata yang buruk, kata-kata yang jelek, ya tadi seperti laknat, doa keburukan, ejekan-ejekan. Maka jangan salahkan kalau orang itu juga akan membalas kita dengan kata-kata yang sama. Kita memaki mereka, mereka juga akan membalas memaki kita. Nah, ini sama-sama kena dosa. Ya mungkin mulai dari aktivitas sehari-hari. Kita mengatur lisan kita dari kegiatan sehari-hari. Misal ketika menyapa, ada orang menyapa, "Assalamualaikum Pak, gimana kabarnya?" Dijawab, "Alhamdulillah sehat, baik-baik saja." Atau mungkin ya alhamdulillah nih kok rodok sedang diberi ujian, sedikit ujian. Ya jangan malah, "Wah ini kok badanku rasane ora penak, wis sakit terus-terusan, ora mari-mari, koyo wis Pak dijemput." Ini kan balasannya tidak baik, malah tadi berdoa yang jelek. Atau misalkan ketika kaget, nah ini biasa nih. Biasanya kaget itu kan orang latah ya. Nah itu kalau kaget itu biasa kelihatan tuh. Kalau orang yang suka berkata buruk ketika kaget biasanya yang keluar apa? Ya makian. Ya kayak hewan ya, yang depannya A, yang depannya C, yang depannya D, semuanya keluar. Itu kalau orang yang biasa berkata buruk. Tapi kalau orang yang menjaga lisannya, bakal kaget. Astagfirullahaladzim, Masya Allah, innalillah, la haula wa la quwata illa billah. Keluar kata-kata thayyibah, keluar zikir-zikir kepada Allah ketika dia yang menjaga lisannya. Maka itu bisa buat ngetes ya Bapak Ibu ya. Kalau mau tahu sudahkah kita menjaga lisan, nah tadi dicek pertama ketika kaget, kedua ketika marah. Nah kalau pas dua ini kok masih keluar tadi kata-kata yang tidak enak, berarti kesehariannya juga sama, sehari-harinya juga itu sering dipakai. Tapi insya Allah kalau ketika kita menjaga lisan kita, sudah membiasakan diri kita dengan kata-kata yang baik, tadi ketika kaget, ketika marah itu kelihatan hasilnya. Kan misalnya kalau orang kaget itu biasa kan langsung mengeluarkan kata-kata yang refleks, ya, kata-kata yang sudah biasa diucapkan. Maka Allah juga menekankan ya untuk menjaga lisan kita dalam surat Al-Hujurat. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la yashhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wa la nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairam minhum." Bahwa kita itu dilarang untuk merendahkan, untuk mengejek orang lain. Janganlah suatu kaum di antara kaum ini itu mengejek kaum yang lain. Bisa jadi yang diejek itu jauh lebih baik. Kemudian Allah menuliskan janganlah saling menjelekkan, kemudian jangan saling alqab, wala tanabazu bil alqab, janganlah saling menempelkan julukan, maksudnya julukan-julukan yang merendahkan. Maka tidak boleh kita itu kok memanggil panggilan-panggilan yang membuat orang itu merasa rendah diri. Contohnya apa? Ya manggil cebol, pendek, atau apa kalau misalnya mukanya jelek itu panggilannya apa? Ya jelek kan ya, bujang lapuk itu tadi yang disebut bujang lapuk, perawan tua. Nah itu kan panggilan-panggilan yang tidak mengenakan. Nah itu tidak boleh dipakai. Bi'salismul fusuqu ba'dal
iman. Itulah perkataan yang paling jelek setelah keimanan. Wa man lam yatub faulaika humud zalimun. Barang siapa yang belum bertaubat dari berbuat seperti itu, itulah orang-orang yang zalim. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya kita masuk ke dalam bab yang baru, judulnya tukang laknat. Maka kalau sebelumnya itu Imam Bukhari membahas mengenai larangan-larangan untuk melaknat, ya. Larangan bagi seorang mukmin untuk melaknat. Maka di bab ini itu Imam Bukhari memberikan hadis mengenai balasan atau hukuman yang akan diberikan kepada orang yang suka melaknat. Maka di sini ada 3 hadis yang insya Allah akan kita bahas pada pagi hari ini. Maka hadis yang pertama dari Abu Ad-Darda, ia berkata, ini sama masih perkataannya sahabat, sungguhnya orang-orang tukang laknat kelak di hari kiamat tidak punya saksi yang menyaksikan kebaikannya dan juga tidak mendapat syafaat. Sahih Muslim. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, di sini di Abu Darda menjelaskan bahwa orang yang suka melaknat itu nanti di akhirat tidak akan punya syuhada. Ya, kalau dalam bahasa Arab disebutkan syuhada. Maka di sini syuhada itu bisa diartikan yang pertama saksi. Maka baik saksinya itu ada yang menafsirkan bahwa nanti di akhirat tidak ada yang bersaksi dia itu tidak bisa menjadi saksi. Artinya apa? Saksinya itu di hari kiamat tidak akan diterima. Karena tadi dia orangnya suka bohong, suka berkata yang tidak baik. Kemudian tafsir yang lain itu kesaksiannya di dunia itu akan ditolak. Jadi orang yang suka melaknat, suka berkata bohong, itu nanti ketika di peradilan itu tidak boleh menjadi saksi. Maka kalau dalam Islam saksi itu kan salah satu yang paling tinggi, bukti yang paling tinggi. Maka kan setiap kasus itu biasanya minimal ada 2 saksi laki-laki, 2 saksi laki-laki yang mukmin yang jujur. Nah, makanya kalau orang yang suka bohong, suka melaknat, maka kesaksiannya di peradilan itu tidak bisa diterima. Nah, kemudian ada yang mengartikan juga syuhada, ya, itu diartikan sebagai mati syahid. Jadi orang yang suka melaknat itu tidak bisa mati syahid. Dan mati syahid itu tidak cuma mati di medan perang, ya. Memang kalau syahid yang paling utama adalah mati di medan perang setelah berjihad dengan harta dan nyawanya. Tapi Rasulullah pernah menambahkan ada beberapa penyebab kematian yang juga disebut mati syahid, diantaranya mati tenggelam, mati mati di dalam kebakaran. Kemudian ketika wanita itu meninggal, mati ketika membela diri dari orang yang merampok hartanya, itu juga mati syahid. Dan masih ada beberapa yang lain. Nah, ini ada seorang jamaah pernah bertanya ya, kepada ini Ustaz Khalid Basalamah kalau nggak salah. Itu bertanya kepada Ustaz, katanya kan orang yang mati tenggelam itu mati syahid. Berarti misalnya kalau ada orang yang mabuk kemudian jatuh ke sungai, dia mati tenggelam, berarti mati syahid, kan mabuk. Nah, maka Ustaz Khalid pernah menjelaskan itu wallahu a'lam. Ya, ketika dia memang mati tenggelam, ya disebut mati syahid, sama seperti hadisnya. Hadisnya soalnya sudah jelas menjelaskan orang yang mati tenggelam itu syahid. Nah, sebelumnya kan dia mabuk-mabukan. Ya, wallahu a'lam, bisa jadi sebelum dia jatuh itu dia sudah sadar, sudah bertekad untuk bertaubat. Taubatnya itu benar-benar taubatan
nasuha, ternyata tadi dijemput sebelum benar-benar berubah dirinya, dijemput oleh Allah. Seperti kisahnya pembunuh yang membunuh 99 orang sampai akhirnya nambah 100. Kan dia sudah mau bertaubat, sudah benar-benar berniat untuk bertaubat, sudah menyesali perbuatannya dan sudah berusaha untuk berubah. Tapi ternyata sebelum sempat melakukan kebaikan, ternyata diambil nyawanya oleh malaikat maut. Akhirnya bagaimana? Akhirnya Allah tetap mengampuninya, Allah tetap memberikan rahmat kepadanya. Nah, kemudian di sini juga ada yang menafsirkan bahwa nanti orang yang tadi suka melaknat itu tidak akan punya saksi di akhirat, tidak ada yang mau membelanya karena dia selalu menyakiti orang lain, selalu menjelek-jelekkan orang lain, mendoakan keburukan bagi orang lain. Akhirnya tidak ada yang mau menjadi saksi kebaikannya di akhirat. Kemudian selanjutnya di sini Abu Darda juga mengatakan bahwa dia juga tidak akan mendapatkan syafaat. Maka apa itu syafaat? Syafaat itu adalah kelebihan yang Allah berikan kepada beberapa hambanya, di mana hambanya itu bisa memohon kepada Allah agar menyelamatkan orang-orang tertentu. Nah, mungkin ada yang salah paham tentang syafaat gitu. Jadi syafaat itu bukan berarti orang, misalnya gini, orang yang syahid itu kan katanya bisa memberikan syafaat 72 orang gitu nggih. Nah, bukan berarti orang syahid ini misalnya datang ke neraka kemudian ini saya mau memberikan syafaat ini. Saya langsung bisa menolong mereka, bukan seperti itu. Yang dimaksud syafaat adalah misalkan ada penduduk surga, melihat ini kok saudara saya masih di neraka, dia muslim tapi masih di neraka. Akhirnya memohon kepada Allah, ya Allah, ini saudara saya kok masih di neraka, mbok segera dimasukkan ke dalam surga. Jadi hukumannya itu berakhir sebelum masanya. Nah, ketika Allah mengabulkan doa tersebut, inilah yang disebut dengan syafaat. Jadi syafaat itu yang dimaksud syafaat adalah doa yang baik. Jadi hanya berdoa saja. Jadi yang penduduk surga tetap tidak punya kemampuan, yang menyelamatkannya tetap Allah Subhanahu wa taala. Ibarat kata itu kita mau masuk ke tempat wisata, kita punya kupon ekstra ada bonus kupon. Nah, kita cuma bisa nyerahin bonus kuponnya. Nah, nanti yang boleh masuk atau tidak ya terserah yang punya. Walaupun kita punya bonus, ternyata orangnya yang megang bonus itu tidak boleh tidak diizinkan sama yang punya, ya tidak akan bisa masuk. Sama ketika kita mau memberikan syafaat, ternyata kalau kita memohon diberikan kepada orang kafir, orang musyrik yang Allah tidak izinkan diberikan syafaat, ya tidak akan dikabulkan. Sebagaimana Rasulullah ketika memohonkan ampun kepada Abu Thalib, maka Allah itu menolak. Tidak pantas, Allah berfirman, tidak pantas bagi seorang nabi, seorang mukmin untuk mendoakan kebaikan bagi orang-orang, untuk memohonkan ampun bagi orang musyrik. Nah, kemudian atau mungkin selain keluar dari neraka, kita meminta syafaat agar dinaikkan surganya, yang mungkin surganya itu derajat 80 naik jadi derajat 20, atau mungkin naik jadi derajat paling tinggi. Itu bisa karena syafaat tadi. Contohnya orang yang memberi syafaat ya bisa Rasulullah yang kita selalu mohon syafaatnya, doanya sampai hari bangkitan kelak. Kemudian orang yang mati syahid, orang yang hafal Al-Quran, itu Allah janjikan tadi bisa mendoakan atau memberikan syafaat bagi yang dia mau, tapi tadi tetap atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita masuk ke dalam hadis yang nomor 2.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka tidaklah pantas bagi seorang siddiq itu menjadi tukang laknat. Diriwayatkan oleh Ibnu Syaibah. Hadisnya adalah hadis yang sahih. Maka apa itu siddiq? Ya. Makanya siddiq ini disebutkan di dalam Al-Quran itu ketika Allah itu menyebutkan derajatnya orang beriman. Jadi orang beriman itu ada tingkatan-tingkatannya. Disebutkan dalam Al-Quran An-Nisa ayat 19. Ulaika ma'al ladina an'amallahu alaihim, maka mereka bersama orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka, yaitu orang-orang yang beriman. Minan nabiyyin, maka yang golongan paling utama adalah para nabi. Wasiddiqin, dan para siddiq atau orang yang penyuka kebenaran. Itu nomor 2. Wasyuhada, nah yang ketiga adalah orang-orang yang syahid. Wassolihin, yang paling bawah adalah orang-orang yang soleh. Wa sunna ulaika rafiqa, dan hubungan mereka itu adalah hubungan yang sangat baik. Nah, sekarang kita akan membahas yang nomor 2 ini, yaitu siddiq. Maka siddiq ini adalah orang yang super jujur. Jadi udah jujur, super lagi. Jadi benar-benar jujur. Apa yang disebut dengan jujur? Jujur itu adalah ketika ucapan dan perbuatannya itu sama. Apa yang dia perbuat dan apa yang dia ucapkan itu cocok. Misalkan ketika ditanya tadi malam jamaah tidak, ya kalau jawabnya ya, kalau memang benar-benar jamaah ya berarti dia orang yang jujur. Tapi kalau dia bilangnya iya saya jamaah, ternyata sholatnya di rumah, ya itu berarti orang yang tidak jujur. Maka bagaimana menjadi orang yang siddiq? Ya, menjadi orang yang jujur itu seperti apa? Ya tadi dengan mengikuti hadis ini. Di sini dikatakan orang yang siddiq itu kalau mau jadi orang yang disebut jujur itu, maka adalah orang yang tidak suka melaknat. Karena orang yang siddiq adalah orang yang selalu menjaga lisannya. Yang keluar dari lisannya itu adalah hal-hal yang baik. Maka tidak mungkin bagi orang siddiq itu kok melaknat atau mendoakan keburukan bagi saudaranya. Tidak mungkin bagi orang siddiq untuk menjelek-jelekkan saudaranya, atau berkata yang buruk, atau berkata bohong. Maka kok jika selama kita itu masih suka melaknat, masih suka berkata-kata yang buruk, ya tidak bisa jadi siddiq. Lihat bagaimana tingginya derajat siddiq, langsung di bawah para nabi. Lebih tinggi dari orang yang syahid, lebih tinggi dari orang yang saleh. Karena memang itu paling lebih berat. Menjaga lisan itu memang sangat berat. Kemudian kita masuk ke dalam hadis yang terakhir di dalam bab tukang laknat ini. Ini juga perkataan sahabat, sahabat namanya Hudzaifah bin Yaman. Maka ini diriwayatkan di kitab Adabul Mufrad, jadi cuma di kitab hadis ini aja, dan ini disahihkan oleh Imam Al-Albani. Maka Hudzaifah bin Yaman berkata, tidaklah suatu kaum yang saling melaknat kecuali mereka akan ditimpa laknat itu. Maka ini agak sedikit berbeda, kalau tadi kan yang di bab sebelumnya adalah orang yang melaknat itu akan dilaknat. Nah kalau ini, kalau ada kaum, ada dua orang yang saling melaknat, maka mereka akan masing-masing akan ditimpa laknat itu kembali. Maka seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Darda radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim yang mendoakan saudaranya di belakangnya tanpa sepengetahuannya kecuali malaikat berkata, dan doa yang sama untukmu.
Jadi kalau kita mendoakan saudara kita tadi, kita juga akan didoakan oleh malaikat dengan doa yang sama. Kalau kita mendoakan kebaikan, ya berarti kebaikannya juga akan kembali kepada kita. Kayak Allah, semoga saudara kita itu sabar. Maka malaikat berkata, semoga kamu juga sabar. Ya Allah, semoga saudara saya ini, teman saya, usahanya sukses, rezekinya lancar, masalahnya cepat selesai. Maka malaikat juga mendoakan, semoga kamu juga sama. Kebalikan juga sama. Ketika ada orang kok mendoakan yang buruk, melaknat saudaranya, wah kamu itu orang yang jelek, semoga dapat kecelakaan, semoga rezekinya seret, semoga dapat musibah. Di samping-sampingnya malaikat berdoa, iya kamu juga semoga dapat musibah yang sama, dapat rezekinya juga seret, hidupnya juga susah. Maka inilah kenapa kalau orang muslim itu pandai menjaga lisan, tidak mudah melaknat orang lain, walaupun dia dilaknat, walaupun dia diejek. Maka orang yang muslim itu tidak akan terpengaruh dan membalas. Walaupun orang berkata kita itu tadi mendoakan keburukan bagi kita, maka orang yang muslim yang baik, kita tidak membalas. Sudah biarkan saja. Batin saja, alhamdulillah kita nambah pahala. Dia melaknat lagi, alhamdulillah pahala kita nambah. Masih melaknat lagi, alhamdulillah dosa kita berkurang. Itu aja. Batin seperti itu, tidak usah membalas. Karena ketika kita membalas, berarti kita juga jadi orang yang sama seperti mereka. Maka sebagai orang muslim, jangan memancing dan jangan terpancing. Jangan memulai dan jangan ikut-ikutan. Maka Rasulullah juga pernah bersabda bahwa kita itu dilarang, pertama, mengejek Tuhannya orang kafir ataupun membalas ejekan mereka. Itu kita dilarang. Kenapa? Kalau kita misalkan menghina Tuhan mereka, mereka juga akan membalas menghina Allah. Sama, kita juga dilarang untuk mengejek orang tua orang lain. Misalnya sedang bertengkar, kemudian mengatakan, wah ayahmu itu celaka, ibumu itu celaka, misalnya seperti itu tidak boleh. Kenapa? Karena ketika misalnya kita mengejek orang tua orang lain, kemudian orangnya itu mengejek orang tua kita, melaknat orang tua kita, maka itu seakan-akan kita melaknat orang tua kita sendiri. Karena laknat itu datang dari ucapan kita, datang dari laknat kita. Itulah kenapa tadi jangan terpancing, jangan mendoakan keburukan, jangan memulai laknat. Itu yang paling penting. Dan yang kedua, walaupun kita diejek, dilaknat, direndahkan orang lain, jangan dibalas. Kalau dibalas tadi, kita juga akan sama seperti mereka, ikut-ikutan kena laknatnya. Maka ada orang bijak yang mengatakan, kalau kita menunjuk orang lain, menuduh orang lain, itu 1 jari ke orang lain, 3 jari kembali kepada kita. Apa yang kita tuduhkan, kita laknatkan, akan kembali lagi kepada kita. Dan semoga kita selalu terhindar dari laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau Allah sudah menurunkan laknat, ya, rahmat Allah itu hilang. Ya sudah, kalau sudah rahmat Allah itu sudah hilang, kita sudah tidak punya apa-apa lagi. Tidak ada lagi, tidak berguna lagi apa yang kita punya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, gua niki sudah terbitnya 5.30. Oh 35. Masih syuruk 35 apa terbit syuruk? Oke. Moga sudah selesai habis masuk waktu syuruk. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan terlebih dahulu dari Ibu atau Bapak.
Kalau sudah tidak ada, aqallu qali hada, jika ada salah kata maka datangnya dari diri saya sendiri. Oh, mau tanya, mau. Julukan sesuai nama itu maksudnya gimana, Pak? Oh, nggih. Nek julukan secara apa namanya? Asal boleh, Pak. Bahkan Rasulullah itu kan sahabat banyak nggih punya kunyah. Pak Rasulullah mengatakan pakailah kunyah gitu nggih. Kunyah itu kan seperti nama julukan. Seperti misalnya Abu Hurairah. Itu namanya bukan Abu Hurairah, aslinya siapa? Abdurrahman. Cuma karena dia suka main dengan kucing, punya kucing peliharaan, akhirnya namanya Abu Hurairah. Rasulullah juga punya kunyah, panggilannya Abul Qasim karena dia punya anak namanya Qasim. Abu Bakar itu bukan nama asli, Pak. Nama aslinya itu Abu Bakar itu juga nama kunyah. Umar itu juga punya kunyah Abu Hafs julukan. Jadi kalau secara julukan itu secara hukum asal itu boleh. Misalnya kok karena dia suka dia kerjaannya manjat kelapa biasanya Jawa itu ngasih julukan dengan apanya, berdasarkan apa? Ya, masalahnya misalnya julukannya kan kayak julukannya yang merendahkan. Tadi misalnya mohon maaf, dianya orang yang suka manjat kelapa, panggilannya bajing. Nah, itu tetap nggak boleh karena kan merendahkan. Seorang manusia dipanggil hewan. Atau kiri misalnya gitu. Nah, gendut sama, Pak. Gendut, garing itu kan tiger gitu ya, tinggi gering. Nah, itu enggak. Soalnya kan itu mengomentari fisik lebih ke merendahkan. Kan enggak ada kamu gendut banget, alhamdulillah, kan jarang orangnya. Ya kan panggilan-panggilan yang fisik itu biasanya lebih ke mengejek, atau misalnya kalau matanya agak buta itu namanya apa? Belok. Budak misalnya gitu. Nah, itu nggak boleh seperti itu. Kalau misalnya julukan cuma kayak misalnya namanya dipendekkan atau Sino gitu. Sino itu kalau misalnya apa artinya Sino itu? Sino itu kan anak gitu gitu. Nah, itu nggak apa-apa. Atau misalnya Mbah panggilannya Yang, Eyang gitu kan. Ya nggak apa-apa kalau seperti itu. Kenapa? Bolot. Nah, bolot kan bodoh ya, Pak nggih. Ya itu kan budak ya, nah, itu kan nggak boleh merendahkan seperti itu. Jadi tadi intinya kalau yang julukannya netral atau bahkan julukan yang baik, orang yang suka memberi dikasih panjang tangan, atau bahasa Jawa ini apa gini sing seneng memberi. Oh, ya kan kalau julukan yang bagus atau yang netral kayak tadi Sino, Eyang, Nduk, Genduk gitu Genduk ya, genduk. Nah, Jawa udah apal julukan yang ngapunten. Nah, julukan yang bagus, yang netral, minimal yang netral, nggak apa-apa dipakai. Tapi kalau julukannya tadi yang merendahkan, tadi menyebutkan fisik atau menyebut nama hewan, atau mungkin nama-nama yang menyakitkan hati, nah itu tidak boleh. Nah, gampangnya gini, Pak. Kalau kita dipanggil seperti itu mau tidak? Nah, kalau tidak mau berarti tidak boleh gitu aja. Ada yang sangat begitu tapi sudah terbiasa di kalangan ada julukan kopet. Apa, Pak? Kopet. Sudah terbiasa Ya, walaupun sudah terbiasa, bisa gini. Walaupun di sini ada orang dipanggil kiri, dia senang aja dipanggil kiri, dia nggak sakit hati, tapi tetap tidak boleh. Karena tadi julukannya itu sendiri yang merendahkan. Nah, orangnya itu suka direndahkan, suka dipanggil dengan julukan yang jelek, ya itu urusan lain. Tapi kita sendiri tetap tidak boleh melakukannya. Walaupun orangnya senang dipanggil seperti itu, tetap tidak boleh. Karena sudah jadi kebiasaan ya segera diubah. Nek orangnya sudah biasa diubah mawon gitu. Lebih baik daripada malah tambah jadi terbiasa. Nah, nggih, dipanggil nama aslinya mon Pak dengan Pak.
Sudah. Tapi kan itu tetap dipanggil nama asli tetap noleh toh, Pak. Mesti nama asli ini apa? Supri, ini dipanggil Supri kan ya tetap noleh toh. Nah, ini tetap noleh gak dipanggil nama asli mau. Supri panggilannya kampret. Nah, oke, mesti itu sudah terjadi umum. lah mesti ya walaupun sudah umum ya kalau salah gitu tetap nggak boleh. Ya tetap bagaimana tetap berusaha gitu Pak. Ya walaupun kadang-kadang kepleset gitu betul nopo-nopo namanya orang gitu. Yang dipanggil itu enggak apa-apa. Walaupun dipanggil Pak tetap tidak boleh Pak. Misalnya saya dipanggil gendut, walaupun saya senang-senang saja ya tetap tidak boleh. Ya mohon maaf ya tetap nggak bisa seperti itu. Sama misalnya kita mukul orang misalnya, orangnya senang dipukul, boleh nggak tetap mukul? Ya tetap nggak boleh. Kita ngerampok orang, orangnya nggak apa-apa, rampok aja, uang saya banyak. Apakah itu berarti ngerampoknya boleh? Ya tetap nggak boleh. Yang namanya salah itu ya salah, walaupun orang itu asa ayyaku wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi yang kamu senangi, yang sudah jadi kebiasaan orang, yang sudah jadi adat istiadat itu buruk bagimu. Maka apa yang menjadi patokan? Ajaran Al-Quran dan hadis. Kalau boleh dari Al-Quran kita kerjakan, kalau tidak boleh walaupun itu sudah biasa, walaupun orangnya senang-senang saja, ya tetap tidak boleh dilanjutkan. Usahakan ya, sudah kan kalau memang sudah biasa dipanggil begitu, ya kita berusaha bagaimana, ya sudah panggil nama aslinya saja, atau kita ganti dengan julukan yang lebih bagus. Itu nih Pak ya. Ada lagi? Sama nih. Kalau hada, jika ada salah kata maka datangnya dari dia sendiri, dan jika ada kebenaran maka datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم.